and subscribe. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sigi TV, Bro Ensis. Saat ini kita sudah kedatangan Bang Syukur ya. Bang Syukur, apa kabarnya Bang Syukur? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Tadi dari mana nih Bang Syukur nih? Dari Kalideres. Oh, langsung dari rumah gitu ke mari ya? Iya, benar. Ya, saya minta maaf nih, dari kemarin kita janjian terus, tapi yang berhubung karena banyak kendala jadi nggak terus ini. Ya nggak apa-apa sah. Namanya juga manusia ya. Jadi hari ini agenda kita mau ini Bang Syukur nih, bicarain tentang tenaga kerjaan. Karena kan kita udah banyak nih email yang masuk nih ke kita nih. Ada sekitar email yang masuk itu sekitar 4.901.798 email. Itu mah UMP ya. Oke. Sebelumnya Bang Syukur kemarin kuliah di mana sih? Lupa saya. Di Universitas Swasta Indonesia. Berarti sekarang ikut ke Jakarta Timur. Masuk ke itu juga nggak apa rumah kayak perburuan gitu, pengacara, jadi pengacara gitu. Oh iya, saya kan sih. Saya tinggal penyembahan doang sih. Tapi udah masuk ke itu apa? Kayak yang Bang Syukur tadi kirim ke saya tuh. Oh udah. Oh udah. Itu namanya apa? Heptagon Law Office. Apa? Kantor hukum. Namanya? Heptagon Law Office. Heptagon Law Office. Ya. Itu alamatnya di Cipondo. Cipondo, Tangerang. Berarti kalau ada yang mau minta bantuan hukum gitu, bisa kan ya situ Bisa ya? lah, Bang, bisa. Nanti Kita banyak tim kok. Nanti alamatnya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, kalau Bang, bagi boleh, yang siap. mau minta bantuan hukum dari timnya Bang Syukur. Heptagon Law Office. Heptagon Law Office. Iya. Oke nih Bang Syukur, terus kita langsung bacain email yang masuk ya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan nih dari para buruh gitu, dari buruh yang menyatakan tentang ketenaga kerjaan ya. Jadi ada email masuk ini, itu pertanyaan ada satu, perbedaan pekerja harian lepas dengan pekerja bulanan itu apa? Nah ini yang pertama dulu ya. Ya. Yang jadi yang perlu kita ketahui sebenarnya kalau pekerja harian lepas itu pertama-tama itu nggak boleh dalam jenis pekerjaan yang bersifat tetap ya. Ya. Misalnya produksi ya. Nah kemudian dia wajib ada kesepakatan atau kontrak kerja kalau misalnya dia itu dianggap sebagai pekerja harian lepas. Ya. Nah dan tidak boleh lebih dari 21 hari. Kalau lebih dari 21 hari Itu berarti batal demi hukum. Itu otomatis menjadi status hubungan kerjanya menjadi PKWTT. Oh, itu harian lepas ya? Iya, harian lepas. Terus kalau pekerja bulanan? Pekerja bulanan ini dia sebagai PKWT atau PKWTT nih? Kalau banyakan yang terjadi sih masih banyak untuk ke PKWT ya? PKWT ya. Kontrak ya? Ya kalau berdasarkan ketentuan pasal 59 Ya. Undang-Undang Ciptaker maupun juga Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003 balik lagi bahwa memang dilihat dulu nih jenis pekerjaannya. Nggak boleh sembarangan jenis pekerjaan. Kalau misalkan dia diproduksi, ya itu otomatis nggak diperbolehkan adanya status hubungan kerja PKWT di situ. Oh gitu. Jadi PKWT ini hanya dalam jenis pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. Misalnya ini pekerjaan bisa diprediksi selesai 3 bulan misalnya. Nah boleh PKWT di situ. Tetapi kalau misalkan pekerjaannya memang produksi dan itu bukan produksi yang baru ya, karena PKWT juga bisa dalam bagian produksi, tapi dalam catatan dengan catatan
produksi yang masih baru. Jadi masih pemula lah, baru. Jadi masih bisa produksi, bisa berubah-ubah gitu ya. Iya gitu. Jadi artinya baru berdiri nih perusahaan ini, baru uji coba lah. Nah, boleh di PKWT. Tapi kalau misalkan udah berjalan bertahun-tahun, ya ibaratnya udah berbadan hukum, terus produknya juga udah ini, ya itu udah nggak boleh itu di situ yang namanya PKWT. Itu wajib PKWT seharusnya. Terus untuk pekerja harian lepas dan pekerja bulanan ini, terutama untuk harian lepas ya, itu mereka itu harus mendapat BPJS TK dan tenaga kerja dan kesehatan nggak sih? Wajib. Harusnya wajib ya. Harusnya wajib. Soalnya banyak kasus perusahaan itu untuk harian lepas seolah-olah mereka nggak wajib gitu. Banyak sih, ada beberapa kayak teman-teman saya juga seperti itu. Ya itu kan udah hak sebenarnya Bang, sudah diatur oleh undang-undang kan, mulai dari undang-undang dasar pun sudah jelas kan, itu kan bagian dari kesejahteraan sebenarnya. Ya tetapi kan memang di lapangan yang kita temukan itu banyak yang bahkan yang diproduksi pun banyak nggak ada BPJS. Bahkan lebih lucunya apa, dia mendaftarkan BPJS ini berdasarkan upah UMP, tetapi yang diterima oleh pekerja itu jauh di bawah UMP. Itu banyak juga. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua ya Bang Syukur. Satu, adakah daluarsa menurut hak-hak karyawan yang pensiun? Jadi ayah saya ini dipensiunkan sejak 2022. Namun hingga sekarang belum dibayarkan hak pesangonnya oleh perusahaan. Apakah ada masa kadaluarsa untuk menuntut hak pesangon tersebut secara hukum? Terus lalu bagaimana prosedur untuk menuntut hak pesangon tersebut pada perusahaan secara hukum? Nah, kalau dulu sebelum adanya uji materi lah atau judicial review di MK, itu 1 tahun. Itu putusan MK nomor 100 garis miring PUU strip Romawi 10 garis miring 2012 halaman 63. Benar. Nah itu sebenarnya 1 tahun kan daluarsa, cuman karena memang sudah diajukan judicial review akhirnya kan dibatalkan karena tidak memberikan kepastian hukum. Nah sekarang kalau memang pekerja tersebut baik itu di PHK maupun pensiun, ya itu udah nggak ada, kecuali pengunduran diri. Itu ada daluarsanya 1 tahun, itu dikecualikan. Seperti itu sih. Ya sebenarnya sih di pasal 96 ya, 96 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Tapi kan itu dibatalkan dengan putusan MK nomor 100. Dan ketentuan pasal 96 Ketenagakerjaan ini juga dihapus pada pasal 81 angka 37 Perpu Cipta Kerja gitu. Kemudian untuk hak-hak karyawan yang pensiun ini, dia itu bisa dapat berapa kali sih Bang? Kalau di Undang-Undang Nomor 13 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, itu maksimalnya 2 kali PK. Ketenagakerjaan 2013 ya? Iya. Tapi sekarang udah berubah. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ini ya pengalaman saya ya, kemarin itu kan ada salah satu juga pensiun yang kemarin kita perjuangkan sampai putusan MA itu cuma 1,75, jadi nggak ada 2 PPK. Iya. Sebenarnya sih di teman-teman bisa baca di ini ya, PP 35 tahun 2021. Itu di sini tercantum tentang karyawan yang pensiun itu berhak mendapatkan uang pesangon sebanyak 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang pergantian hak. Uang pergantian hak itu sih biasanya ditentukan oleh perusahaan. Itu tercantum di peraturan perusahaan juga sih biasanya. Jadi kalau yang belum punya peraturan perusahaan sih, bagi perusahaan yang belum punya peraturan perusahaan
lebih baik sih segera melengkapi peraturan perusahaannya tersebut gitu. Seharusnya Iya. dan harusnya melibatkan pekerja juga, apa namanya, harus memintai pendapat dari pekerjanya juga. Iya. Karena kan peraturan perusahaan itu seharusnya lebih baik dari undang-undang. Ya. Oke, kita baca email yang ketiga ya. Ini tentang upaya hukum atas putusan PAI yang ingkrah. Jadi di sini emailnya berbunyi apa? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan PAI yang ingkrah selain permohonan eksekusi? Ini untuk mengantisipasi pengusaha yang tetap tidak mau melaksanakan putusan PAI perihal pembayaran pesangon. Oke, Bang Sugar. Ya, kalau memang misalkan itulah saya ribetnya perdata ini ya. Ada banyak sekali upaya-upaya walaupun sudah ingkrah, kalau memang yang bersangkutan juga masih tetap bersikeras tidak membayar hak pekerja. Nah itu mau gak mau kan banyak teman-teman yang mengajukan eksekusi juga, karena memang prosedurnya seperti itu kan kalau perdata ini. Nah, tapi kan dalam undang-undang ketenaga kerjaan maupun nomor 13 tahun 2003 maupun juga Ciptaker yang baru ini, itu seharusnya bisa diarahkan juga ke pidana. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman ini yang belum tahu ya, di untuk pidana itu tercantum di Perpu Ciptaker ya. pasal 156 ayat 1 yang jadi bunyinya adalah pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau untuk uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima. Jika pengusaha melanggarnya, ia bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Jadi seperti itu. Jadi untuk ketentuannya bisa dilihat di Perpu Ciptaker pasal 156 ayat 1. Ya, cuman kan kalau kita bawa ke ranah pidana ada banyak juga kendala sih sebenarnya, Bang. Karena kebanyakan itu udah ada putusan pengadilan, tapi dari penyidiknya itu masih membutuhkan alat bukti yang lain segala macamnya. Memang prosedur pidana kan seperti itu, tetapi kan kalau misalnya perkara tersebut sudah ada putusan pengadilan, sebenarnya kalau menurut saya buat apa lagi minta alat bukti yang lain? Ya kan? Itu kan udah jelas kok, udah ada putusan pengadilan, udah ingkrah misalnya, udah ingkrah ya. Jadi untuk apa lagi kita harus manggil saksi? Kan itu putusan dari sebuah permasalahan sengketa itu kan yang mengeluarkannya kan pengadilan, yang menentukannya salah apa enggak pengadilan. Dan jadi menurut saya nggak perlu lagi. Tapi harusnya pernah nggak sih Bang Syukur di Heksagon ini melakukan eksekusi gitu? Kalau kita eksekusi belum pernah melakukan eksekusi, tetapi kalau permasalahan kayak kekurangan upah itu kita pernah melakukan sebuah upaya hukum sampai ke kementerian lah. Kita melakukan, tapi selesailah di mediasi, belum ada yang sampai harus ke pihak kepolisian. Tapi saya nggak tahu nih ke depan, soalnya kita ada putusan pengadilan juga 2 nih. Ya masih nunggu putusan Mahkamah Agung. Itu tentang kekurangan upah apa gimana? Termasuk ada kekurangan yang masalah kekurangan upah, begitu juga dengan pesangon. Gitu. Dan juga kekurangan hak. Karena dia 1 tahun kerja, tapi dia hubungan kerja diputus sebelum berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja. Jadi sebenarnya saya juga punya cerita sih tentang kekurangan upah ini gitu Bang. Jadi dulu kita pernah melaporkan kekurangan upah ke pengawas ketenagakerjaan gitu. Terus? Jadi kita pernah laporkan, ini gimana nih Pak tentang kekurangan upah gitu. Jadi dari pihak pengawas ketenagakerjaan mereka juga nggak bisa ngambil sikap gitu. Kan ada tuh di bawah perusahaan telah melanggar aturan pelanggaran normatif tentang ketenagakerjaan. Itu kan jelas-jelas gitu. Kalau di undang-undang kan ada, mereka harus memberi sanksi teguran, administratif dan sebagainya gitu. Bahkan bisa untuk mencabut izin usahanya. Tapi kebanyakan sih pihak pengawas seperti lepas tangan gitu terhadap hal-hal kayak gini. Bahkan kita disuruh untuk
segera melapor ke kepolisian aja gitu. Lucu itu. Jadi aduh, Sebenarnya jadi fungsinya nggak ada jadi Pak. pengawas ya benar. Saya juga mengalami hal yang sama sih Pak. Nah sebenarnya gini, kemarin saya juga habis pendidikan kan terkait masalah tenaga kerjaan ini dengan salah satu bisa dibilang sih spesialisnya di situ tuh, ibu itu. Nah coba saya mempertanyakan masalah seperti ini, kenapa sih pengawas dari ketenaga kerjaan ini kerjanya nggak maksimal? Karena yang kita tahu di lapangan memang laporan diterima, diproses, dikeluarkan, nota pemeriksaan dikeluarkan. Cuman yang permasalahannya cuma sampai di situ doang. Tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, kemarin saya coba mempertanyakan hal ini. Nah, ada sebuah pengetahuan yang baru lah yang saya dapatkan, bahwa seharusnya kekurangan upah ini dia nggak masuk ke PHI, tetapi ke pengadilan negeri. PTW pengadilan negeri. Ke pengadilan negeri. Nah, karena dia kan masuknya pelanggaran ini. Ya. Pelanggaran yang pidana masuknya. Sebenarnya setelah pengawas ini mengeluarkan yang namanya nota pemeriksaan 1, 2, 3, kemudian nota dikeluarkan, nota penetapan dong. Nah, apabila memang semua itu sudah selesai dilakukan, harusnya perkara ini dilimpahkan ke pihak kepolisian. Baru kepolisian melimpahkannya ke kejaksaan. Kejaksaan baru ke pengadilan negeri. Seharusnya seperti itu. Nah, kemarin saya coba pertanyakan juga hal lain, tapi kenapa faktanya di lapangan tidak seperti ini? Nah, dia bilang sampai ibu itu mengatakan bahwa berarti pengawasnya yang nggak bisa kerja. Memang prosedurnya dalam peraturan menteri seharusnya seperti itu. Iya. Jangan-jangan emang nggak bisa kerja ini. Iya benar. Saya sampai digituin sama ibu itu. Nah, sampai saya bilang gini, ini kasus ini yang pernah saya pegang sampai ke kementerian loh Bu. Dan ini lucu sekali saya gitu. Nah, sampai dia bilang, ya itulah birokrasi kita. Berbelit-belit, udah ada aturan yang mengatur, tapi dia malah keluar dari rule itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, membuat aturan sendiri jadinya kan. Akhirnya apa? Nasib dari para pekerja mencari keadilan itu melarat lah. Gitu. Bingung dia mau nyari keadilan itu di mana lagi gitu. Baru saya tahu itu, oh gitu. Jadi nggak semua perselisihan perburuan itu dibawa ke PHI. Perselisihan perhubungan industrial itu nggak bisa. Jadi ada khusus yang memang kita bisa bawa ke sana. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ke bawah. Jadinya kan seperti itu kan. Memang ya itulah yang kita gitu. Pendapat dari masyarakat yang kita tahu lah pada umumnya. Ya mau gimana lagi Bang, kita hidup di negara yang memang bisa dibilang negara hukum. Cuman kan yang jadi permasalahannya sekarang itu penegakannya yang nggak ada. Oke, kita lanjut ke email keempat. Tentang karyawan kontrak resign berhak dapat uang kompensasi atau tidak. Jadi pertanyaan seperti ini, Pak Syukur. Mohon infonya berdasarkan PP 35/2021, apabila karyawan habis kontrak maka mendapatkan kompensasi. Namun, apakah karyawan kontrak bisa resign sebelum kontrak habis? Lalu, apakah karyawan kontrak berhak dapat uang kompensasi? Apakah ada denda resign sebelum habis kontrak? Pertanyaan seperti itu. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 ya kalau nggak salah sih pasal 68. Kalau yang namanya karyawan kontrak. Dan balik lagi nih berdasarkan perjanjian kerja ya. Iya. Nah, apabila memang diatur dalam perjanjian kerja, bagi salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya habis, itu wajib membayar sesuai dengan sisa masa kontrak itu. Tapi itu untuk berlaku untuk perusahaan yang memutus kontrak karyawan. Kedua belah pihak sama. Oh sama. Baik pekerja maupun pengusaha. Misalnya nih, saya misalnya ini si Ani, dia kerja di perusahaan B, ya kan? Perjanjian kontrak kerjanya ini 1 tahun. Nah terus salah satu dari kedua belah pihak ini melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah misalnya pekerja dia mau resign sebelum habisnya masa perjanjian kerja yang sudah disepakati ini. Jadi 3 bulan lagi sebelum berakhir, kan? Terus dia mau minta untuk berhenti lah atau stop atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah ini sisa 3 bulan ini wajib dibayar ke pihak perusahaan. Nah itu berdasarkan perjanjian kerja ya. Dan memang dalam Undang-Undang Nomor 13 juga diatur tuh. Kalau nggak salah pasal 68 atau 62 tuh. Saya lupa juga. Intinya seperti itu. Itu wajib.
Makanya kita kalau resign juga harus lihat dulu nih, jangan lihat perjanjian kerjaan, kecuali memang tidak diatur ya, dalam perjanjian kerja masih oke aja sih, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak aja. Oh gitu. Iya. Tapi itu nggak dapat pesangon lo ya. Iya, cuman misalnya penghargaan masa kerja ya. Biasanya cuman tergantung masa kerjanya sih. Misalnya dia kerjanya 2 tahun, berarti ya 2 kali upah sih biasanya sih dikasih. Itu kalau misalkan dia bekerja sampai berakhir Iya. kontrak kerja bang. Tapi kalau sebelum itu nggak bisa. Belum. Ya, misalnya dia kalau dihitungan bulan ya, dia dikontrak 2 tahun kan berarti 24 bulan. Iya 24 bulan. Dia di resign 18 bulan, berarti 18 per 24 ya. Nah dikali upah ya, biar seperti itu. Nah tapi kan kita lihat nih celahnya lagi nih. Iya. Kira-kira jenis pekerjaan apa dulu nih? Kan kita bisa lihat juga apakah pekerjaan yang dia kerjakan itu bisa dikategorikan masuk dalam jenis pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak. Kemudian menyambung ke pertanyaan keempat nih, itu hukumnya dipaksa resign dari perusahaan. Saya adalah karyawan yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyimpangan keuangan. Saya mengakui dan telah mengembalikan secara bertahap dan sudah selesai. Namun pihak perusahaan mengajukan lagi beberapa daftar penyimpangan yang tidak saya akui. Apakah kasus saya ini termasuk pidana atau perdata? Terus adakah yang mengatur karyawan dipaksa resign? Berhakkah saya dapat pesangon? Dan penanya ini telah bekerja lebih dari 15 tahun. Ini penyimpangan yang pertama itu udah selesai berarti ya? Seharusnya sih sudah dengan kalau kita lihat pertanyaannya ya. Karena dia sudah mengakui dan akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri gitu. Itu hukumnya dipaksa resign dari perusahaan apa gitu. Ini kan dia kan pertanyaan gini, ada muncul lagi ini kan penyimpangan yang baru setelah selesainya permasalahan yang baru, yang lama kan, sehingga kan dengan adanya permasalahan penyimpangan yang baru ini dia dipaksa untuk mengundurkan diri. Nah balik lagi bang, penyimpangannya seperti apa dulu nih? Pidana kah atau cuma pelanggaran secara administratif? Itu kan kita harus lihat. Kalau memang pidana wajib ada bukti pelaporan pidananya. Nggak bisa semerta-merta langsung menganggap bahwa ini menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Iya. Sepertinya sih dengan lihat seperti ini cuman ditakut-takuti bahwa nanti gue laporin lo ke polisi gitu. Ya, nggak bisa. Nah, kalau upaya misalnya kita dipaksa untuk resign, ya, nah balik lagi kita harus ada bukti juga, bang. Karena kita kalau cuma bicara secara lisan, kita bicara cuma sekedar mengatakan bahwa saya dipaksa ini resign, itu juga nggak bisa. Harus ada bukti. Buktinya apa? Kamu dipaksa untuk membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri. Wajib itu ada. Karena kan kita yang dibutuhkan di pengadilan bukti tertulis. Minimal ada saksi lah. Ya kan? Bahwa saya ini mengundurkan diri secara terpaksa. Ada saksi, ada kerugian gitu. Iya. Wajib. Dan sebenarnya gini, selama memang juga pengusaha itu tidak bisa membuktikan adanya penyimpangan, terutama ya terhadap tindak pidana ya, kan bisa dia lapor balik juga. Iya. Lapor balik juga, pencemaran nama baik lah bisa, ya kan? Jadi jangan takut sih pada teman-teman gitu. Ya selama memang tidak bersalah. Selama kita benar mah kita ajar aja terus. Iya, gaspol. Oke. Kita kemasukan ke dapet ini nih iklan nih Bang Syukur. Jadi ini tentang Rabita Print. Jadi bagi teman-teman yang mau buka usaha digital print atau usaha apparel dan clothing line, usaha cetak sablon, kaos atau topi satuan, ini bisa cetak mug dan tumbler custom. Ayo buruan beli printer DTF Rabita Print. Jadi printer ini DTF ini bisa ukuran A3, A4. Dia ada 6 warna ya, CM, white, black and yellow. Jadi dia bisa print A3, kemudian
dia dapat gratis 4 botol tinta DTF CMYK 100 ml, 2 botol tinta DTF white 100 ml, DTF powder 500 gram, 2 meter DTF PET film, 5 piece printhead swab foam stick, 1 botol cleaner, 5 piece sini 1 mili, 5 piece seringe 10 mili, training penggunaan mesin dan RIP software dan Photoshop. Oke, bagi teman-teman nanti deskripsinya saya cantumkan di bawah ya bagi yang mau. Ini sih printernya mantep nih. Jadi dia ini punya fitur YEMS. Udah canggih lah ya. Iya. Jadi YEMS itu adalah Bang Syukur, mungkin Bang Syukur baru tahu nih gitu. Jadi YEMS ini adalah sistem sirkulasi dan pengaduk tinta putih agar tidak mengendap untuk mencegah printhead buntu serta menghasilkan cetakan tinta putih yang lekat. Nih kayak saya ini. Ini sama nih DTF dia sini nih. Mantap lah. Nanti cobalah misalnya nanti. Ini sih printernya menurut yang saya baca ini sih masih di range harga 20 juta sih. Bagi teman-teman yang mau boleh. Dia bergaransi ya, Garansi, Bang. Oh, mantap lah. Soalnya ini dia produksi printer ini sendiri, dan bagi yang mau custom juga sebenarnya printer ini juga nggak cuma untuk A3 sih, dia juga bisa bikin printernya itu ukuran 60 cm lebarnya. Boleh tuh bagi teman-teman yang mungkin punya usaha cetak kaos atau inilah beli pesan kaos, topi satuan, bisa cetak mug, tumbler, custom dan sebagainya sih. Ini Bang Sigit kan saya dengar nih juga lama ini bisa dibilang sih aktivis buruh juga kan? Enggak sih, saya bukan aktivis buruh. Ya seenggaknya kan pernah lah ya berjuang gabung di serikat pekerja. Ya pernah sih. Nah ini pengalaman Abang sendiri seperti apa nih selama ikut bergabung dengan teman-teman di luar sana yang berjuang untuk hak pekerja? Ya mungkin bisa berbagi cerita juga lah dengan saya kan. Jadi sebenarnya sih saya ambil dari pengalaman Abang nih. Untuk di serikat pekerja ya. Sebenarnya untuk di serikat pekerja sebenarnya kita itu cuma satu sih kuncinya. Jadi cuma harus kompak gitu. Kompak dan ngikutin instruksi yang ada gitu. Seperti ketua sekretarisnya menginstruksikan supaya ayo kumpulin nih rekening koran. Ya udah, kita bareng-bareng nih kumpulin rekening koran. Kan itu juga untuk keperluan mereka juga, untuk hak-hak mereka juga untuk dibayarkan gitu. Jadi intinya ya itu solid dan kompak aja sih seperti itu. Ada nggak hal-hal yang sangat rumit nih, terutama ini menghadapi anggota kita ini di bawah? Rumit sih pasti banyak ya Bang. Salah satunya mungkin yang benar-benar membuat Abang aduh ini. Jadi kalau kita instruksikan untuk mencari data seperti data rekening koran dan sebagainya itu gitu. Kadang mereka menyepelekan gitu. Jadi ntar. Jadi kadang harusnya kita dapat dalam waktu seminggu, jadi bisa berbulan-bulan gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi disepelekan sama mereka. Jadi nggak ntar juga itulah. Tapi ya gitu kan, kita butuhnya data-data seperti itu kan cepet gitu. Ini kan pernah saya dengar nih dari teman-teman yang pernah jadi pengurus serikat pekerja kan. Banyak anggota ini yang menekan pengurusnya, ya kan? Ya segala macam bentuk lah. Nah, pengalaman Abang nih, kalau misalkan nih ada anggota yang rewel apa segala macam, ya kan? Abang yang namanya pengurus kan tentu kan capek kan, sono kemarin. Nah, pengalaman Abang selama menjadi pengurus serikat pekerja apa sih? Bagaimana menghadapi mereka ini yang mungkin rewel, terus ya menekan habis-habisan lah. Banyaklah baratnya tuntutan ini itu, bagaimana supaya prosesnya dipercepat, misalnya itu salah satunya lah. Itu bagaimana ini cara Jadi Abang untuk pengalaman kita ya di serikat pekerja untuk menghadapi anggota kita yang rewel ya sebenarnya kita cuman bisa sabar dan cuman ngelus dada aja sih. Tapi yang penting sih dengan sabar dan ngelus dada itu kita tetap melakukan koordinasi seperti kita punya WhatsApp grup atau sebagainya. Tetap kita
koordinasi terus tuh, kita ingatkan terus nih. Ini deadline-nya untuk tanggal sekian ya, harus ada terkumpul gitu. Dan kita juga kadang juga ya harus ngelus dada juga sih. Kadang kita udah banting tulang, banting pikiran, banting tenaga untuk mengurus kesana kemari gitu. Tapi dari anggotanya sendiri seolah-olah cuek gitu, tidak mau, nggak ngertiin, iya nggak ngertiin kita. Wah, kita udah sono, kita dibentak-bentak di sana gitu. Mereka kan nggak mau tahu seperti itu. Yang penting hak mereka jalan, mereka nuntutnya harus, ayo mana nih, kapan nih gua keluar nih, kapan pesangon gua keluar nih, kapan upah gua nih keluar nih. Kan seperti itu. Mereka cuma maunya tahu beres doang gitu, tapi nggak mau tahu tentang prosesnya, proses kita yang panas-panasan di jalan. Kita harus nyari parkir, harus susah gitu kan. Pernah kan kita parkir di depan polisi. Kok bang parkir di situ bang? Nggak apa-apa kan orang kita. Ini kan tempat parkir juga. Akhirnya kan tukang parkir cuma melongo doang. Itulah pahitnya lah ya. Iya. Nah, itu kan kebanyakan di serikat pekerja, setahu saya nih dari teman-teman ya, anggota dari pengurus, saya cerita lah mengenai anggotanya nih. Banyak anggotanya di awal kayak gimana, bersemangat, tiba-tiba ada sebulan 2 bulan 3 bulan ya kan, langsung ciut. Ya diberhentiin kerja tiba-tiba, terus ngeluh apa segala macam. Nah, ini abang sama tim waktu itu gimana itu? Ya kan kita pasti kena mental juga kan, kita juga sebagai pengurus yang bertanggung jawab kan. Kita pernah sih ngalamin seperti hal-hal seperti itu. Jadi kita cuman bisa sabar, terus tetap dengan sabar itu tetap kita lakukan, tetap koordinasi gitu. Jadi kita selalu instruksikan, kayak waktu itu kan kita pernah bersidang di PAI ya, akhirnya ya kita jelaskan bahwa ini hak lu gitu, hak lu itu harus mengejar hak lo itu gitu. Jangan kita yang harus ngejar, lo harus tanggung jawab dengan hak lo itu gitu. Seperti itu sih. Tetap kita koordinasiin terus, kita ingatkan bahwa nanti tanggal segini sidang, lo datang gitu kan, ini sidang kalian gitu. Seperti itu sih. Ini kan mengenai PHI ini, otomatis kan perjalanan ke sana itu kalau udah nyampe peradilan kan kita butuh namanya biaya segala macamnya. Nah, itu pengalaman abang di lapangan, anggota-anggota yang abang bela itu ada nggak sih pengertian, mungkin uang bensin lah atau apa, biaya gugatannya segala macamnya, ada nggak pengertian di situ? Apa pengurus semua atau tim abang yang handle juga itu masalah ini? Dulu karena kita PUK-nya carut marut ya, dengan akhirnya pengurus ada 7 orang pengurus akhirnya langsung di PHK gitu. Dan PUK yang tersisa juga masih muda, masih muda dalam serikat, jadi belum mengerti tentang gimana sih solidaritas yang penting gitu. Jadi kadang ya kita seperti biaya-biaya dan sebagainya dari sendiri. Dan karena dulu akhirnya dulu kita punya 124 anggota bang, terus akhirnya diintimidasi, dibuat tidak betah lah. Dia tidak betah dengan takut-takuti gitu. Nanti kalau lo ikut kerja lo gua PHK. Akhirnya mereka kan takut seperti itu. Jadi dengan akhirnya tersisa sekitar 14 sampai 15-an anggota gitu. Dari 14 sampai 15 anggota itu kan kalau dihitung cos kan cuman ya nggak ada ratusan ribu gitu. Jadi ya kadang kita dari uang sendiri gitu, kadang mereka juga dari uang cos itu kita gunakan untuk keperluan bikin bukti gitu, legalisir dan sebagainya sih, seperti itu. Nah ini kan abang nggak kerja nih, dulu kan waktu bela anggota abang nggak kerja, terus dana juga pemasukan dari teman-teman PUK ini kan nggak ada. Karena mereka juga kan kebanyakan udah mundur dari serikat pekerja, ada juga yang resign sendiri lah atau inilah. Nah itu dari mana abang dapat dananya itu? Kan abang nggak kerja nih, abang juga punya keluarga kali, ya kan, punya anak istri. Jadi pokoknya jadi ini pembelajaran buat teman-teman di luar sana gitu yang lagi berjuang.
Sebenarnya sih intinya jangan takut dengan PHK bang, karena hakikatnya pekerja itu adalah di PHK. Benar. Istilahnya itu. Sepakat. Jadi untuk rezeki dan sebagainya itu kan udah ditentuin oleh Sang Maha Kuasa gitu. Jadi kayak dulu saya itu sebenarnya banyak dapat job sampingan dari freelance gitu. Seperti itu. Jadi kita ngedesain atau sebagainya gitu. Kita bikin kaos, kita jual, kita ada teman-teman dari luar yang hubungin kita untuk bikin brosur atau sebagainya, kita kerjain aja semuanya. Kita ada yang pengen pasang branding mobil, ya udah kita kerjain semua itu semua. Jadi pokoknya jangan takut lah, namanya pekerja ya pasti hakikatnya di PHK sih. Artinya kan selama benar yang kita lakukan di Iya. jalan itu selalu ada lah, ya kan? Ya mungkin Tuhan, kalau kata orang zaman sekarang kan nggak mungkin Tuhan tutup mata lah. Iya, Iya kan? seperti itu sih. Keren. Itu berarti pengalaman abang terkait masalah perselisihan hubungan industri ini, perkara ini juga cukup luas lah ya. Ya nggak luas banget sih, kita kan juga terus belajar gitu. Kita belajar nggak cuma di sini doang gitu. Kan kita di FSPMI kan ada beberapa sektor gitu. Kita belajar ke sektor ini, ke sektor itu gitu. Yang penting kita ambil positifnya aja dari sektor-sektor tersebut gitu. Kita rangkum, akhirnya kita ambil intisarinya gitu. Jadi yang kita intisari itu yang bagus kita jalankan gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kan mungkin di luar sana teman-teman ada yang mungkin baru berdiri serikat pekerjaannya ya. Iya. Nah sebelum berdirinya serikat pekerja, apa aja sih yang selain harus kita menyiapkan anggota minimal pengurusnya dulu ya, minimal 10 orang atau 11 ya. Nah apa yang perlu disiapkan selain itu bang? Karena kan namanya mendirikan sebuah serikat pekerja kan tentu itu tidak mudah kan. Pasti ada yang namanya intimidasi segala macam bentuk kan. Yang untuk mempersiapkan itu apa yang harus kita siapkan dari awal sebelum terjadinya sengketa, sebelum terjadinya perselisihan? Yang perlu dipersiapkan sih banyak sih ya. Tapi yang penting itu keteguhan hati sih. Jadi kalau hatinya sudah teguh bahwa saya ikut serikat pekerja ini untuk mensejahterakan anggota dan sebagainya gitu. Ya itu, jadi cuman teguhkan hati aja gitu. Jadi kalau kita ikut serikat pekerja nanti kan istilahnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di perusahaan kan kita akhirnya mendapatkan hak-hak kita. Seperti itu. Jadi selain teguhan hati kan kedua ya kita siapkan data-data gitu. Data kayak data rekening koran, slip gaji, terus data BPJS TK-nya seperti apa, terus data absensi kita kan kadang ada beberapa perusahaan yang masih mempekerjakan pekerjaan 12 jam, 10 jam. Kan yang normal itu dalam 1 minggu kan 40 jam gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita siapkan data absensinya gitu, seperti itu sih bang. Ya sih, kalau memang misalkan teman-teman yang kerja di perusahaan itu mendapatkan itu kan masih enak ya. Iya. Misalnya ada absensinya, slip gajinya, editannya. Tapi kan yang kita tahu kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang bahkan gaji cash, dia nggak ada slipnya, ya kan? Nah kemudian nggak ada juga ada tuh kayak di edikatnya. perusahaan di Jakarta Barat tuh ada tuh yang satu slip gaji ada beberapa nama gitu. Iya, itu 3 orang. Nah ini kan menyulitkan juga teman-teman pekerja di luar sana kan. Ya ada nggak pengalaman abang menemukan dari anggota PUK abang atau mungkin dari anggota PUK lain lah yang menemukan hal yang seperti itu? Nah itu bagaimana itu caranya bang supaya kita bisa membuktikan nanti suatu saat ketika ada perselisihan bahwa dia bekerja loh untuk di perusahaan ini gitu. Iya. Jadi kita mempersiapkan datanya itu nggak ujuk-ujuk langsung full gitu. Kita kerja udah 12 tahun, tiba-tiba kita harus data dari 12 tahun itu harus ada per hari itu. Nggak seperti itu. Jadi kita siapkannya itu bertahap aja gitu. Jadi misalnya bulan ini kita siapkan dari 2012 sampai 2015 gitu. Terus bulan ke depan dari 2015 sampai 2018 kan seperti itu. Jadi Step by step gitu. Bertahap kan itu juga proses kan. Jadi untuk yang masih bekerja lebih baik sih yang tidak mendapatkan slip gaji ya biasanya.
Nah, jadi kan ada tuh misalnya perusahaan itu transfer ke rekening, ya udah dari transferan itu kita screenshot atau kita download tuh PDF-nya, kita simpen tuh ke Google Drive aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kita butuh data, tinggal kita tarik aja dari Google Drive seperti itu. Karena itu penting. Ya karena kan kalau kita juga nggak ada data sama sekali kan, perjuangan kita bisa dibilang Iya. udah pasti nihil hasilnya, ya kan? Iya, karena kan kita kan berbicaranya nanti di Dinas Tenaga Kerja atau Sudin Ketenagakerjaannya by data gitu, enggak cuma kita, Pak saya bekerja di situ gaji saya kurang nih, terus datanya mana Mas? Wah datanya saya pokoknya saya segitu Pak, ya datanya nggak ada, mana mau terus pengawas mau mengeluarkan itu gitu, penetapan kekurangan upah seperti itu sih. Wah, ya kayak ya memang itu penting ya. Iya. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi berjuang memperjuangkan haknya, ya kalau bisa sih dari sekarang udah nyiapin data-data lah satu persatu. Yang pertama-tama sih bukti yang membuktikan bahwa teman-teman itu bekerja di perusahaan itu. Ya, ya kan? Seperti ID card. Itu yang utama sih. Surat keputusan karyawan gitu. Karena saya gini Bang, saya juga punya pengalaman nih membela salah satu buruh lah bekerja di salah satu perusahaan Jakarta Barat. Produksi apa? Salah satu produksi sih, dia produksi kaca kalau nggak salah ininya perusahaannya. Nah itu waktu dia konsultasi dengan kita, dia sama sekali nggak ada data, mulai dari ininya apa namanya, dari EDK-nya nggak ada, slip gajinya juga nggak ada, BPJS-nya juga nggak ada. Wow. Yang ada cuma seragam kerja doang. Jadi kita pun bingung, dan itu kita udah mencatatkan juga perselisihannya, masalah ini perselisihannya. Nah itu udah keluar anjuran doang. Anjuran? Iya. Itu untuk berapa orang pekerja? Satu orang doang. Satu orang. Anjurannya udah keluar. Tapi dia ikut serikat kerja atau enggak? Enggak. Dia beda perusahaan lah, maksudnya kita kan di kantor hukum nih, dia datang untuk konsultasi dengan kita waktu itu. Akhirnya kita bantu, dan pada saat mediasi itu pengusahanya juga nggak datang. Nah yang terakhir saya dengar dia udah pindah lokasi lagi, pindah ini domisili pabriknya. Jadi pindah banyak nama sih. Banyak. Jadi pengusaha itu mengakalinya seperti itu. Nah itu kalau misalkan cuma anjuran doang Bang, gimana? Bisa itu kan anjuran itu cuma sekedar ini kan, rekomendasi. Iya. Ya anjuran kalau mau itu tetap kan akhirnya kan perdata gitu. Perdata kan anjuran itu nggak ada penetapan kekurangan upah, cuma anjuran doang. Anjuran doang ya benar. Berarti ya itu ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ya tapi kan dia nggak ada data lain selain anjuran doang ini. Dan itu pun nggak ada yang datang dari perusahaan. Nah itu kalau misalkan kita ajukan gugatan ke PAI, kira-kira menurut Abang gimana? Ya yang penting kita ambil langkah-langkah dulu aja. Yang penting kita gugat ke PAI. Nanti kan seperti data-datanya yang belum ada, sebisa mungkin dicari gitu, kayak ID card dan yang penting menyatakan bahwa dia karyawan tersebut dan bekerja di perusahaan tersebut. Kan nanti ada proses kesaksian. Yaudah, dari situ aja bisa diambil kesimpulan seperti itu. Iya ya. Memang itu sih sulitnya ya teman-teman ini ya. Yang cuman kerja tanpa kerja tapi nggak mikir. Sama tuh kayak yang di itu tuh desain LRT itu. kerja desainnya salah. Jadi nggak memikirkan ke depannya itu. Itu sih menurut saya pentingnya sebenarnya kita berserikat, ya kan, biar tahu nih apa aja sih yang menjadi hak kita sebenarnya. Kayak slip gaji itu sebenarnya udah diatur juga dalam undang-undang kan, wajib ada slip gaji itu. Iya, BPJS-nya apalagi, ya kan. Terus ya semua lah, mulai dari kontrak, kalau memang kontrak wajib dikasih, ya kan. Tapi kan di lapangan kan nggak seperti itu. Oke, kayaknya waktunya udah
kita cukup lama juga ya ngobrol-ngobrol. Kayaknya udah sekian dulu ya Bang Syukur ya. Siap. Mungkin ada pesan-pesan Bang Syukur untuk para pemirsa Sigi TV. Ya ini untuk teman-teman yang khususnya mungkin di luar sana haknya masih banyak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Mungkin itu upahnya di bawah UMP, tidak ada BPJS-nya, atau ya hak lainnya lah ya, mulai dari hak cuti juga segala macamnya. Ya jangan takut untuk bersuara sih. Itu yang paling penting. Tetap harus kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita terhadap pengusaha. Iya. Sampaikan aja. Iya, terus untuk teman-teman juga yang kalau mau ada masalah ketenaga kerjaan bisa konsultasi juga sih ke kita gitu. Nanti deskripsinya ada kita cantumkan di situ. Apa kita berbagi pengalaman aja di lapangan. Karena berbagi kan informasi, berbagi pengalaman, nanti kita bisa arahkan seperti apa gitu. Ya harus apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung perang gitu ya. Ini kok udah diatur undang-undang, ini hak saya ini seharusnya seperti ini nih. Tapi kamu nggak punya data. Ya jangan juga seperti itu. Kita harus bertindak itu harus by data, terus mempersiapkan segala sesuatunya lah. Apa yang dibutuhkan nanti ke depannya. Jangan menyerah lah bagi teman-teman yang lagi lagi berperkara atau lagi mendirikan serikat pekerja, lagi menghadapi tekanan, ya jangan menyerah. Semua perjuangan itu pasti ada akhirnya, nggak mungkin nggak ada. Kan? Yang namanya tekanan itu, tantangan itu pasti selalu kita temukan dan kita alami itu dalam setiap perjuangan kita. Thank you. Terima kasih untuk Bro Ensus telah menyaksikan Sigi TV. Berikutnya kita akan tetap mengambil tema tentang ketenaga kerjaan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.